Oke, kali ini kita akan bedah sesuatu yang seru banget. Buku panduan tak tertulis para profesional yang, ya, setiap hari menjaga dunia digital kita dari berbagai ancaman yang bahkan nggak kita sadari. Coba deh pikirin, di balik setiap kali kita bayar online, kirim email, atau login ke media sosial, ada seorang ahli yang kerja keras di belakang layar. Tapi, gimana sih cara mereka melakukannya? Apa rahasia mereka? Nah, hari ini kita bakal dapat akses eksklusif. Kita nggak akan belajar buat ujian kok. Justru kita bakal ngintip di balik tirai. Kita pakai soal-soal ini sebagai jendela buat melihat tantangan-tantangan nyata yang mereka hadapi. Oke, mari kita mulai dari bab pertama. Setiap pertahanan cyber yang hebat itu selalu dimulai dari fondasi yang kokoh. Ini semua tentang gimana caranya membangun benteng digital yang tangguh. Coba lihat diagram ini. Anggap aja ini peta digital kantor Anda atau bahkan jaringan Wi-Fi di rumah. Ada dunia luar yang luas, yaitu internet, dan ada dunia dalam yang aman, yaitu jaringan pribadi kita. Nah, tugas nomor satu seorang profesional keamanan adalah menjaga perbatasan itu dengan super ketat. Menariknya, cara mereka jaga gerbang itu ada dua. Seorang profesional kayak Lisa dalam salah satu skenario kita, itu menerapkan dua strategi. Yang pertama, ingress filtering. Ini buat nyaring semua yang mau masuk, biar nggak ada penyusup yang pakai identitas palsu. Terus ada egress filtering. Ini buat ngawasin semua yang keluar, biar jaringan kita nggak disalahgunain buat nyerang orang lain. Jadi, pertahanan dari dua arah sekaligus. Dan penjaga gerbang ini bukan penjaga biasa loh. Dalam kasus Susan, dia pakai yang namanya stateful firewall. Coba bayangin seorang satpam yang nggak cuma ngecek KTP pas kita masuk, tapi juga ingat kita mau ketemu siapa di dalam. Nah, firewall ini melacak status percakapan. Jadi paket data balasan cuma boleh masuk kalau obrolannya emang dimulai dari dalam. Jauh lebih pinter kan? Oke, lanjut. Karena begini, benteng digital sekuat apapun bisa lo runtuh cuma gara-gara satu kesalahan manusia. Keamanan siber itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal memahami dan mengelola perilaku manusia. Coba kita lihat kasus yang kayaknya dekat banget sama kita. Ada Ben, seorang pemilik kedai kopi, mau kasih Wi-Fi gratis buat pelanggannya. Situasi yang umum banget kan? Tantangannya, gimana caranya biar aman, tapi sekalian juga bisa dapat data pelanggan buat promosi? Jawabannya, sesuatu yang saya yakin Anda semua pernah temui, sebuah captive portal. Itu loh halaman login yang muncul pas kita mau nyambung ke Wi-Fi di bandara, hotel, atau kafe. Ini cara Ben buat ngontrol akses dan nampilin syarat dan ketentuannya. Tapi kenyamanan ini ada harganya. Karena jaringan Wi-Fi Ben ini terbuka, artinya nggak dienkripsi biar gampang dipakai, para pelanggan mulai komplain. Ternyata ada orang di kedai itu yang berhasil ngebajak koneksi internet mereka, mencuri username dan password. Kok bisa? Jawabannya ada di konsep yang namanya traffic sniffing. Jadi, di jaringan Wi-Fi terbuka, data kita itu kayak kartu pos yang melayang di udara. Bisa dibaca siapa aja. Siapapun yang punya alatnya bisa ngendus dan lihat semua yang kita kirim. Email, password, semuanya dalam bentuk teks biasa. Telanjang. Mengerikan kan? Dan celah keamanan pada manusia itu nggak cuma soal Wi-Fi. Ada ancaman yang lebih halus lagi, social engineering. Ini bukan tentang ngehack komputer, tapi ngehack psikologi manusia. Contoh klasiknya, penyerang nelpon helpdesk, pura-pura jadi karyawan, terus dengan meyakinkan minta passwordnya di-reset. Nggak butuh satu baris kode pun, cuma butuh kelihayan memanipulasi. Terus gimana kalau pertahanan tadi akhirnya jebol juga? Nah, disinilah kita masuk ke bagian reaktif dari buku panduan, merespon insiden, mulai dari deteksi awal sampai pengumpulan bukti-bukti digital. Buat kita, ini mungkin cuma kelihatan kayak teks acak yang bikin pusing. Tapi buat seorang analis keamanan seperti Daniel, ini adalah TKP, tempat kejadian perkara. Ini adalah file log, di mana setiap barisnya itu adalah jejak. Tugasnya adalah jadi detektif digital dan nemuin pengakuan kejahatan yang tersembunyi di antara jutaan baris data. Dan petunjuk apa yang Daniel temukan? Rangkaian panjang percobaan login yang gagal. Lagi, dan lagi, secara sistematis nyobain berbagai kombinasi. Ini ciri khas dari serangan brute force, di mana peretas pakai program otomatis buat menggedor pintu masuk dengan ribuan, bahkan jutaan password, berharap salah satunya pas. Terkadang, ancamannya bisa bergerak sendiri. Di kasus lain, Kim melihat sebuah infeksi nyebar dari satu komputer ke komputer lain di kantor yang lagi kosong. Ini bukan virus biasa yang nunggu orang ngeklik sesuatu. Ini adalah worm, malware otonom yang aktif nyari korban baru dan menggandakan diri ke seluruh jaringan tanpa butuh bantuan manusia sama sekali. Setelah serangan berhasil dihentikan, profesional seperti Fran masuk ke tahap forensik.
Alat paling penting mereka adalah Forensic Disk Controller. Anggap aja ini kantong bukti digital anti rusak. Alat ini ngebolehin penyelidik buat bikin salinan sempurna dari hard drive tersangka tanpa mengubah satu bit data pun. Jadi keaslian bukti buat pengadilan tetap terjaga. Nah, ini dia poin krusialnya. Semua benteng, semua respons insiden ini tujuannya cuma satu. Mari kita bahas inti dari segalanya. Melindungi permata mahkota perusahaan, yaitu data itu sendiri. Jadi, data apa sih yang paling berharga? Seringnya jawabannya adalah PII atau informasi identitas pribadi. Dalam kasus Gwen di sebuah firma keuangan, ini bisa berupa nama nasabah, nomor KTP, sampai tanggal lahir. Inilah data yang kalau jatuh ke tangan yang salah bisa jadi kunci untuk pencurian identitas dan kerugian finansial yang besar. Tapi kadang, melindungi data itu artinya harus bisa nemuin data di tempat yang paling nggak terduga. Coba lihat gambar ini. Kelihatannya sih cuma foto koin kuno biasa ya. Tapi gimana kalau saya bilang, di dalam piksel-piksel gambar ini bisa jadi tersembunyi seluruh dokumen rahasia perusahaan. Teknik super cerdik ini namanya staganografi. Ini adalah seni menyembunyikan data di depan mata kita. Anda bisa menanam dokumen teks di dalam file gambar ini, dan secara visual nggak ada yang berubah sama sekali. Ini adalah mimpi buruk buat para profesional keamanan yang mencoba mencegah data penting bocor keluar perusahaan. Oke, terakhir. Semua langkah teknis yang canggih tadi nggak akan ada artinya tanpa strategi gambaran besar. Ini membawa kita ke bab penutup buku panduan, permainan jangka panjang yang melibatkan kebijakan, manajemen risiko, dan kepatuhan. Jadi, setelah melihat semuanya, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Apa sih yang sebenarnya bikin seorang profesional keamanan nggak bisa tidur nyenyak? Ancaman dari peretas super canggih di belahan dunia lain, atau kemungkinan satu klik ceroboh dari karyawan pada sebuah link berbahaya? Jawabannya? Keduanya. Dan itulah kenyataannya. Di dunia keamanan siber, buku panduan ini nggak akan pernah selesai. Ancaman terus berevolusi, teknologi terus berubah, dan manusia akan selalu jadi variabel yang paling menantang. Permainan ini akan selalu berlangsung